Assalamualaikum. Bunuh, Bien, Patet, Air, Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Alhamdulillah kita masih diberikan usia panjang, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita membahas tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada yang kita besar beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Maaf, pelajaran saya masukkan di YouTube. Saya akan masukkan di YouTube. Jadi kita konsen pada hari ini. Insyaallah 30 menit lah. Kita sampaikan saja karena beliau juga bukan ada kegiatan. Kita tidak membahas terlalu banyak karena takutnya mati lampu. Tadi akan mati lampu, jadi tiap malam mati lampu. Lagu tadi itu kalau kamu mungkin ke depan mati lampu terus. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan setiap perkataan ada doa. Kalau lampu terliputan, mau mati lampu. Kembali kita masuk pada pembelajaran tentang masalah al-qadai al-hajah al-awal buang air besar. Sekarang kita masuk dalam bab wudu. Ini kita suka dan tidak sukanya pelajaran ini, tapi memang ini tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kecuali orang yang tidak suka sholat, memang dia melalaikan pekerjaan itu. Kalau dia cinta sholat, cinta Allah, pasti dia mempelajari tentang cara berwudu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama itu adalah syariat tentang wudu dan juga tentang keutamaan wudu. Yang pertama adalah al-wudu masyru'un bil kitab wa sunnah. Wudu itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kata Allah, wahai orang beriman, jika kalian mengerjakan sholat atau mau ingin mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh tangan sampai dengan siku, wa amsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kepala, wa arjulakum ila al-ka'bayn, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seorang mukmin hingga apabila dia berhadap hingga dia berwudu. Keutamaan berwudu adalah salah sebagaimana percakapan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kata Nabi, para sahabat mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yahfallahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah saya kalian aku tunjukkan yaitu sesuatu perbuatan, suatu amalan yang dapat menghilangkan
menghilangkan kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian itu dengan sesuatu itu Allah akan mengangkat derajat kalian. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengatakan, "Bahaya Rasulullah, kami mau." Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isbabul wudu'i ala makarihi." Ya, berbaguslah sempurnakan wudu bagi seorang telah membuat kesalahannya, wa kasratul khata, kemudian memperbanyak langkah ila masjid, menuju masjid ya. Ini bagi mungkin kaum lelaki, para suami harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kata Nabi, intizarus sholati ba'da sholati fadzalikum ribat. Lalu seorang itu dia berwudu, kemudian datang ke masjid, dia melaksanakan sholat, lalu dia menunggu sholat, fadzalikum ribat. Maka itu adalah sesuatu yang ribat. Ribat itu sesuatu yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya dalam perkara ibadah maksudnya. Kalau seorang itu mengerjakan sholat di masjid, dia berpikir daripada saya pulang tidak ada manfaat, mendingan dia tunggu sholat yang lain. Misalkan sholat maghrib, dia mau pulang ke rumah, dia mau balik lagi sholat isya, nah mendingan tunggu sekalian. Itu namanya ribat. Itu pahalanya sangat besar. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak tawaddal abdul muslimu al mu'minu wa ghasala wajhahu. Jika seorang muslim itu dia berwudu, ya dia berwudu kemudian dia membasuh mukanya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'akhir fatil ma'. Jika seorang muslim, seorang mukmin itu berwudu, ya dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya itu adalah segala bentuk kesalahannya, kesalahan kecil maksudnya, kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan kesalahan dosa besar seperti berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya kesalahan kecil, ya, kesalahan kecil. Nazar ilahi bi'ainihi, lalu seorang itu dia melihat di wajahnya, meyakini wajahnya itu yang dia pernah mungkin berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membasuh wajahnya dengan air wudu, insyaallah maka akan hilang kesalahannya dengan tetesan air wudu, ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa idza ghassala yadayhi kharajat kullu khati'atin." Lalu seorang mukmin atau muslimah dia membasuh kedua tangannya. Ketika dia berwudu, insyaallah kata Nabi, maka seluruh kesalahannya di tangannya akan keluar dengan bekas air wudu. Yang mungkin kalau pernah mungkin buat kesalahan untuk siswa dan sebagainya, tanpa kesalahan kita minta maaf dengan siswa kita, kemudian kita berwudu, insyaallah kesalahan itu kita akan hilang. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yakhruju naqyan min dzunub. Melakukan demikian masuk wudu hingga keluar dari tubuh kita sesuatu yang berdosa. Insyaallah tinggal kebersihan dalam diri kita. Yang berikutnya para ulama membagi tentang ada hukum berwudu, ada juga sunnah berwudu, ada juga tentang makna berwudu. Yang pertama adalah kewajiban berwudu. Kewajiban berwudu yang pertama adalah niat. Ia azmul qalbi ala fi'l wudu istiqalan li amrillah ta'ala. Seorang berniat menetapkan dalam hatinya bahwa ia melakukan perbuatan wudu karena bersama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berwudu, orang berwudu, kita berwudu, tanpa dia beribadah, tidak mendapatkan pahala. Ibu-ibu dan datang dari rumah ke sekolah itu harus tanamkan niat untuk betul-betul soal kain itu urusan belaka, urusan dunia. Yang penting, ya Allah saya tunggu dan tersisa ini ya Allah. Saya mengajarkan saya punya murid-murid bermodal mau mereka sukses. Ya. Itu insya Allah dengan niat pada Allah dapat pahala kalau itu jadi anak soleh. Ibu mengajarkan anak-anak kita matematika sampai dia besar, dia jadikan seorang jadi insinyur misalkan, seorang ahli arsitek misalkan. Anak itu dia bisa membangun masjid, membangun bangunan, membangun apapun yang dipegang itu infrastruktur jembatan dari hasil pertunangannya yang dulu pernah bersekolah dapat menjadi ibu. Terkecuali ibu harus mengingatkan. Beda dengan ibu yang penting masuk ngajar misalkan tanpa ada niat itu dapat pahala. Makanya alimah para ulama kita mengatakan hendaklah seorang itu dari rumahnya ketika keluar bekerja tetapkan niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Beribadah bukan hanya sholat, bukan puasa, bukan saja umroh, bukan haji, bukan ibadah saja melayani orang meninggal atau kita melakukan amal saja. Tapi ibadah itu semua yang diatur, yang tidak dilarang oleh Allah dan diridhai, itulah ibadah. Itu niat. Yang kedua adalah kewajiban berwudu, yaitu membasuh wajah. Yang membasuh wajah berarti anda ada berhati ila muntahadzakni. Membasuh wajah boleh dari testa ini sampai dengan bawah dagu, sampai dengan kuping atas sampai kuping bawah. Ini syarat. Wajah itu para ulama bagi wajah itu yang mana saja. Apakah kepala atau ini cuma hidung saja? Apa orang cuma wudu cuma muka saja atau sini? Jadi wudu dari sini sampai di sini kuping ini wajah. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, wa sifat silu wujuhakum, basuh wajah kalian. Yang kedua, basuh yadayn ila marafiq. Membasuh tangan sampai dengan siku. Basuh tangan sampai dengan siku itu kewajiban wudu. Allah berfirman wa aydiyakum ila marafiq. Kemudian yang keempat, basuh rasi minal jabhati ila qafa. Yaitu mengusap kepala sampai dengan batang tengkuk dengan dalil wa amsalu bi ru'usikum surah ayat 6. Kemudian itu yang kelima adalah kewajiban berwudu, yaitu membasuh kedua mata kaki sampai dengan dua mata kaki. Kemudian Allah mengatakan wajulakum ilal ka'bain, membasuh kedua mata kaki sampai dengan membasuh kaki sampai dengan dua mata kaki. Yang keenam, tertibul bainal a'dha' al-maqsudah la yaghsila wajha awwalan. Tertib. Kalau kita melakukan berwudu harus tertib. Misalkan dari tadi aturan Allah, berikan wajah, tangan, sebagainya, tertib. Nanti sini baru kenapa harus tangan dulu, kenapa ayat ini mengatakan buka dulu, urut tangan. Nanti sini ada kaidah sunnahnya. Yang berikutnya syarat berwudu itu adalah yang wajib berwudu itu adalah al-maulatu wal qaum, yaitu menguasai, maksudnya perbuatan berwudu ini dalam satu waktu, tidak boleh bisa-bisakan. Misalnya orang berwudu, ada orang yang bersalat, apa berwudu wudu lagi misalkan, itu tidak boleh. Jadi kalau wudu dalam satu waktu wudu, berbeda dengan kita tidak mendapatkan air misalkan, air putus-putus, maka itu dibolehkan dalam kondisi yang kurang darurat. Air putus-putus dari air mungkin agak sulit, kemudian itu kita masih menunggu misalkan, tapi waktu itu wudu tidak begitu lama, itu boleh. Itu tidak diputuskan dalam perkara ibadah. Tapi kalau kita dulu ada air, kalau kita ngobrol dulu, maka dulu, habis itu lagi mungkin kita wudu lagi, menyambungkan beberapa yang baik dengan wudu, itu tidak boleh. Karena Allah mengatakan itu wala tabtilu a'malakum, jangan jadikan itu memutuskan amalan-amalan kalian. Yang berikutnya itu adalah kewajiban berwudu ini adalah sebenarnya para ahli ilmu, para ahli fikih itu dimasukkan juga dengan cara menggosok itu pada anggota wudu. Misalnya ada cat, ada sesuatu yang ibadah yang menempel, kita basuh dulu. Nah, yang jelas ini adalah bukan bagian daripada ketentuan kewajiban wudu, tapi ini merupakan bagian dari kesempurnaan bersih. Nah, dan dia tidak mengulangi daripada aturan kewajiban berwudu. Sunnah-sunnah berwudu saya cepat saja Bu ya, tidak lama insyaallah. Sunnah berwudu yang pertama adalah seseorang itu mengucapkan bismillah. Mulai harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim berwudu. Kata Nabi SAW mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Siapa yang berwudu tidak mengucapkan bahasa bismillah maka tidak sah. Namun juga para ulama mengatakan ini boleh juga tidak mengucapkan bismillah kalau dia lupa misalkan. Karena hadis ini adalah hadis yang beberapa ulama hadis ini termasuk hadis yang mungkin yang lemah, tapi dia makan boleh. Kalau mau baca bismillah boleh, lupa juga tidak jadi persoalan. Kemudian itu adalah sunnah berwudu. Nah, kalau tadi syarat berwudu, ya wajib berwudu bukan dulu tangan, tapi aturan wudu adalah setelah orang itu membaca bismillah, lalu kita membasuh kedua tangan dulu. Kedua telapak tangan 3 kali, kemudian itu memasukkan tangan kita ke dalam bejana, ya, atau dalam ember, atau dalam tempat, dalam pokok boleh. Nah, kalau misalkan itu tangan kita ini kita yakin bahwa malam atau tidur tangan kita yang mungkin pegang di mana, maka jangan sekali-kali langsung kita menceburkan tangan ke dalam bokor.
Karena ini hadis Nabi mengatakan begini, idza istawaida ahadukum min nawmihi fala yakis yadahu fi inna hatta yaksilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Oke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan juga di antara kita ini dalam tidurnya, ya. Ketika kamu dari tidur, jangan juga di antara tulang ini adalah langsung berdatang tak ke dalam bokor. Kata Nabi, hatta yaksilaha salatan, hingga cuci tangan dulu 3 kali. Ini bokor, sultan tadi malam ini, sultan tahu yang pegang apa? Mudah pegang aulat misalkan, atau saya jelaskan, mungkin pegang dubur atau apa kan, garuk. Nah itu jangan masuk dalam bokor, tapi cuci dulu, ambil ini baru disiram dulu tangan, baru boleh dimasukkan dalam bokor. Nah, kemudian kalau orang mengatakan, ya itu dan yakun, jika seorang tidak meyakini bahwa dia belum tidur, dia tidak meyakini bahwa tadi malam dia tidak pegang aulat misalkan, maka tidak mengapa tangannya masuk dalam bokor. Ya, jangan orang bangun dari tidur langsung mukanya cuci ini. Nanti kita punya Allah itu sudah tidak ada karena kotor tangan kita. Dan kita boleh make up lagi dengan harga ratusan ribu misalkan. Make up yang harga dia punya produk itu luar biasa. Tapi bangun dari tidur langsung satu muda itu awal-awal kita kelihatan tidak berbahaya lagi. Ya, jadi harus ditahan dulu. Yang berikutnya itu adalah setiap kali kita berwudu sunnah harus sikat gigi dulu. As-siwak, ya, ini hadis Nabi mengatakan itu, laulan asyukka ala ummati la amartu bisiwaki ma'a kulli wudu. Andaikan kalau saya tidak memberati umatku ini, saya perintahkan mereka untuk berwudu setiap kali mereka sholat. Jadi sikat gigi dulu. Contohnya makan, misalkan kita makan sesuatu yang berbau, lalu kita harus sikat gigi, masih bau, sholat bisa itu mengganggu orang lain sekitar kita. Tidak boleh harus kita bersiwak. Tapi ini siwak boleh juga kalau ini juga bukan suatu kewajiban. Tapi kalau misal ini ke kanan, kalau terlalu terjadi misalkan ada perjalanan dinas misalkan, lupa sikat gigi, jam sholat ya sudah tidak harus sikat gigi dengan alat ya. Ini mungkin kondisi yang ada di tapi kalau ada mau alat sikat gigi boleh sikat gigi, jaga kebersihan. Yang berikutnya itu adalah berkumur-kumur, sunah berwudu berkumur-kumur. Kalau dalam pelajaran sekolah kita dapat anak-anak itu biasanya guru di Salawi sering kasih pelajaran. Bedakan mana wajibnya berwudu, mana juga sunah-sunah wudu. Nah, jadi itu harus juga dibedakan. Yang sunah wudu ini kumur-kumur. Kemudian yang wajib berwudu bebas wajah. Begitu. Kemudian berkumur-kumur ini adalah dengan cara masukkan ke dalam hidung, kemudian membuangnya. Kemudian kata Nabi mengatakan tawadda famaddi. Jika kalian berwudu, jangan juga lupa berkumur-kumur. Yang berikutnya sunah-sunah berwudu itu adalah al-intisyak wal intishar. Intisyak ini maksudnya berwudu, air masuk ke dalam hidung sampai terasa di sini. Ini ketemu saya, ya. Coba bisa banyak ke dalam hidung sampai di sini. Itu terlalu pusing hilang. Coba bandingkan dengan mati lampu tadi. Ya. Mati lampu tadi. Ya. Dibandingkan ini. Lebih besar ini mati lampu tadi. Coba itu. Coba ya begitu ya. Iya ini kata Nabi mengatakan begini. Fabalikul istinshaq illa an takuna sha'iman. Seriuslah kata Nabi, serius dong ya dalam menyampaikan istinshaq sudah. Kata Nabi, kemudian kata Nabi, jangan mengatakan masukkan ini kecuali dalam kondisi puasa. Kalau puasa jangan tiba-tiba saya kasih penjelasan begini. Atau tunggu buka puasa, atau tahan lapar atau libur, kemudian lagi 5 menit, atau masuk air ini, sesuatu ya Allah saya mana soalnya ganti lagi tidak ada sesuatu yang ada lebih kalau bukan ya, bukan ada lepas. Oke. Yang berikutnya itu adalah bagi laki-laki itu sudah dulu tahlilul lihya. Ini dari penetapan dari seorang sahabat Ammar bin Yasir. Dia mengatakan begini, betul. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallul lihyahu. Saya betul-betul melihat Nabi dia menjaga jenggot. Ya. Ini jenggot. Jadi orang kalau jenggot panjang jangan ngerasa masalah yang begini tau orang begini. Dia betul begini orang Pakistan semuanya begini. Jangan itu dah sunnah Nabi memang Nabi dia sela-sela gitu. Ya, sela-sela. Yang berikutnya itu adalah sunnah-sunnah ghuslu salatan 3 kali. 3 kali. Kemudian itu yang wajib hanya 1 kali.
Ya, yang wajib hanya 10 kali, 3 kali itu sunnah. Nah, ini beda dengan ibu. Kalau misalnya mau di dalam perjalanan, misalnya kapal feri ya, kapal feri itu sering matikan air. Mau sholat kecil, orang antri duduk panjang, mau sholat berjejeran, bak duduk cuma satu. Ada pun bilang ada bisa laki-laki, ada perempuan sama. Tapi terkadang itu laki-laki ditutup pakai kayak pagar, kemudian hanya 2 perempuan. Itu pernah ada sampai antri itu banyak sekali. Nah, orang selama ini jangan mau kesempurna wudhu bisa harus 3 kali. Orang antri jadi harus cuma 1 kali boleh karena kondisi darurat. Jadi ibu cuma harus tangan 1 kali, wajib 1 kali, kemudian anggota tubuh yang lain 1 kali. Jangan begini 3 kali karena kondisi darurat. Orang juga mau berwudhu. Kemudian itu mengusap kuping baik yang dalam sampai dengan telinga. Ya, yang ini sampai dengan telinga. Ya, jangan juga masuk ini bahaya. Kita tahu kalau ke dalam, astagfirullah. Di luar saja maksudnya ya. Kemudian itu, yang kemudian itu sudah dulu, yang lupa itu dari tangan, dan kaki itu di salah-salah. Ya. Al-Quran mengatakan begini, tidak tawadda fakhalid. Apabila mau berwudu, usap sela-sela jari dengan air dengan tangan kaki itu sela-sela. Ya. Kemudian ke-10 itu adalah mendahului anggota badan sebelah kanan, yang kanan dulu. Ya, yang kanan dulu. Kemudian ini ada satu sunnah yang harus terbuat sudah dulu. Yang kita harus buat itu adalah ini menyampaikan air, menyampaikan air ke dalam wajah, ya, dalam wajah sampai leher, ya, sampai tangan dan seluruh anggota badan, ya, kaki itu betul-betul dalam air. Kata Nabi mengatakan begini, ya. Kata Nabi mengatakan begini, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajirin min athari wudu. Kalau umat sudah serius, dia fokus sebuah ketebaran kena air, dia serius melakukan itu, kata Nabi, faman istata'a minkum fayutila ghurratu falyafal. Maka umat akan datang, kata Nabi, pada hari kiamat itu dengan bekas wudu. Jadi kalau itu buat itu membasuh wajah dengan serius, anggota badan kena air, itu datang pada hari kiamat nanti kita dalam kondisi yang berloncat-loncat, berjalan. Nabi tahu ini umatku ini dia pernah berwudu nih, dia wudu dengan sempurna. Itu ciri-ciri Nabi mengetahui umatnya pada hari kiamat itu. Jadi nanti di hari kiamat itu ada kelompok yang terusir dari telaga Nabi SAW. Ketika kita ini sudah masuk di dalam surga, itu malaikat itu datang, ya Rasulullah, bagaimana kamu bisa tahu adalah umat? Kata Nabi, saya mengetahui dari tanda-tanda dulu. Nah, kemudian Nabi perhatikan, kata Nabi Jibril, itu kamu perhatikan karena di akhir hidup kamu, umat itu sudah berubah-ubah kalau punya syariat. Misalkan itu kita berubah juga sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka ini kelompok yang terusir dari telaga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dari kelompok itu. Bagi dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sunnah-sunnah wudu kita lakukan ini, ya, jangan lupa terakhir adalah membaca doa. Surah apa doanya ya? Doa wudu. Insyaallah surah apa ya? Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sebut bagi Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikan aku ini dari kelompok tawabin, orang-orang bertaubat, dan jadikan aku dari kelompok orang-orang yang bersuci. Ini dia poinnya. Kata Nabi mengatakan begini, man tawadda'a fa ahsana wudu, siapa yang berwudu, ya, sebab dia memperbagus wudunya, kemudian dia membaca doa tadi, kata Nabi, futihat lahu abwabul jannah famaniyat yudkhalu min ayyi wasa. Maka wajib bagi dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 8 pintu mana saya dia suka. Jadi kalau kita baca ini terserah masuk pintu mana. Allah mengizinkan 8 pintu di surga. Kalau kita baca pintu-pintu yang nikmat semua, ya. Yang penting bukan pintu mati lampu seperti tadi. Ini saya juga mohon maaf, saya sampaikan, dulu dia lagi sibuk.
pada pagi hari ini kita akan nanti masuk pada babak selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma sunna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma sunna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma sunna 'ala al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada khilaf, mohon maaf jika ada kekeliruan. Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.